Masyarakat berpenghasilan rendah disuguhkan rumah subsidi berukuran 14 meter persegi. Nah, menariknya nih, ketika tim Selebrita Hits mengunjungi langsung contoh rumah subsidi yang berada di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, rumah subsidi yang ditawarkan pemerintah tersebut kelihatan mungil dan sempit banget. Mesin cuci dan dapurnya nyatu sama ruang tamu di depan. Lalu televisi adanya di balik daun pintu, udah kayak gantungan baju. Para warga yang melakukan survei pun sampai heran. Ini rumah subsidi apa kos-kosan subsidi sih ya? Ini memang agak cukup, kalau dilihat hampir bahkan agak lebih kecil daripada unit apartemen mungkin ya. Tapi ya seenggaknya adalah sofa buat nerima tamu atau mungkin langsung jadi ruang santai. Terus kemudian di sini ada kompor, terus ada mesin cuci, ada sink. Ini sebenarnya penataannya udah lumayan oke, cuman yang agak jadi bingung adalah TV yang ada di sini mungkin ya. TV-nya ini jadi si pintunya ini cuman bisa kebuka segini doang, nggak bisa. Iya setengah doang. Terus mungkin karena memang rumahnya agak sedikit kecil, agak sedikit minimalis, imut gitu ya. Ini nih kita kalau kesini harus miring nih, harus miring dulu, terus kemudian baru nih sampai di tempat tidurnya. Kali ini unik banget karena kan biasanya kita kalau buka pintu nih paling kan ya ruang tamu gitu kan, terus depannya TV, ini depannya mesin cuci. Masuk ke area lebih dalam, pemandangan yang bikin menggelitik juga terlihat. Lemari di rumah subsidi berukuran 14 meter persegi itu hanya cukup memuat 8 baju. Sepatu hanya muat 1, sementara posisi kamar mandi bersebelahan dengan tempat tidur yang jaraknya juga sempit banget. Kalau kata pengunjung yang survei nih, tinggal di rumah subsidi seperti ini berasa kayak di gang senggol. Kesana nyenggol, kesini nyenggol. Kalau punya anak kecil aktif, bisa-bisa benjol. Bajunya minimalis ya, untuk ikutan yang orang sangat-sangat minimalis yang kan cukup punya beberapa baju. Hemat sih ya. Naruh sepatunya cuma 1, tasnya mungkin cuma 1 juga. Mungkin banyak gantungan di sini penuh. Terus kamar mandinya kayaknya misalnya kalau ada yang bertubuh besar gitu kayak susah untuk duduk, untuk melakukan kebutuhan yang sangat krusial. Ya sempit banget sih, kayak susah gitu, kayak kesenggol kanan kiri itu kesenggol. Lemari mungkin janganlah cuman segini ya kan. Mungkin bisa si WC kamar mandinya ini agak dikesiniin sedikit. Terus kemudian yang ini tadi yang saya bilang, ini bukan bukan bocor dari luar, tapi bocornya dari dalam kamarnya sendiri. Sempit banget ya rumahnya, termasuk tangganya nih, kecil dan curam. Untuk anak kecil atau orang tua yang sudah sepuh sih pasti beresiko ya naiknya. Terus kira-kira dengan kondisi seperti ini, worth it gak sih dihargain 100 juta? Apa jangan-jangan masih kemahalan tuh? Aduh, ini jujur, ini kita naik ke atas agak cukup susah nih Kak. Karena ini sepertinya masih partisi ya, jadi saya nggak berani ke atas, takut ambrol sebetulnya. Karena ini masih contoh mungkin, cuman yang jadi notice di sini sebetulnya tangganya udah cukup pengamanannya, walaupun cuman seminimalis ini udah ada lah ya, buat railingnya dikit. Orang kalau misalkan papasan nih, kalau misalkan pasutri agak susah ya dia untuk papasannya gimana. Mungkin bisa lebih murah ya kalau mau emang diperuntukkan untuk subsidi, karena ini kayak kosan aja. Jadi pemerintah buka kos-kosan sebenarnya, kos-kosan nasional dari pemerintah. Karena ya mungkin, tapi kalau mau beli rumah yang lebih proper, lebih budget segitu masih ada sih, misalnya kayak di gang-gang atau enggak di pinggiran Jakarta, di luar kota besar ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk ini, aku sebutnya sih kos-kosan subsidi ya.